Selamat pagi anak-anak ibu, kita bertemu lagi di Mapel Seni Budaya. Kita masuk ke unit 3, membuat tipografi dan logo. Pengajarnya Ibu Herlina Siburian SPD dan Ibu Mizanatun SPD. Capaian pembelajaran pada akhir materi, siswa mampu yang pertama adalah membuat tipografi sederhana, yang kedua membuat logo yang mencerminkan identitas personal peserta didik. Adapun alur pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama menciptakan komposisi, kemudian yang kedua alat yang dibutuhkan, yang ketiga mengamati bentuk dan pola, kemudian yang keempat menggunakan alat bantu, dan yang terakhir menciptakan tipografi dan logo. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Tipografi adalah seni menata huruf dan mengatur penyebarannya pada ruang yang tersedia. Tipografi sering dapat kita temukan di mana-mana dan menjadi bagian penting dalam mendesain, khususnya desain grafis. Kemudian logo. Logo adalah identitas visual terhadap suatu entitas yang mempunyai kriteria khusus seperti bentuk, filosofi, dan warna. Logo diperlukan untuk menyampaikan identitas visual yang memiliki makna spesifik yang tertuang dalam kombinasi huruf, gambar, warna, dan pola. Adapun kosakata khusus untuk materi ini adalah yang pertama tipografi. Seni menata huruf dan mengatur penyebarannya pada ruang yang tersedia. Yang kedua, logo, identitas visual terhadap suatu entitas yang mempunyai kriteria khusus seperti bentuk, filosofi, dan warna. Yang ketiga, desain grafis. Proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Kita lanjutkan. A. Tipografi, mengenal dasar tipografi. Di sini sudah ada contoh hasil atau contoh gambar tipografi yang sudah Ibu tampilkan. Adapun prosedurnya juga sudah ada di sini. Yang pertama, peserta didik mengamati jenis-jenis tipografi yang ditampilkan. Kemudian peserta didik memilih salah satu tipografi. Kemudian peserta didik meniru salah satu tipografi dan dikerjakan di atas kertas A3 atau buku gambar dengan menggunakan metode grid atau langsung nama sesuai dengan gambar yang sudah Ibu lampirkan. B. Tipografi, aplikasi tipografi. Di sini sudah ada contoh gambar yang sudah Ibu lampirkan. Adapun prosedurnya adalah A. Peserta didik memilih jenis tipografi yang akan dipakai. B. Peserta didik memilih karakter apa yang mereka tampilkan dalam tipografi yang mereka akan buat. C. Peserta didik mengaplikasikan karya dalam kertas A3 dengan menggunakan pensil. Dan yang terakhir, peserta didik mewarnai dan menghias karya tipografi yang sudah dibuat. Kita masuk ke materi logo. Mengenal logo. Di sini sudah ada Ibu lampirkan salah satu logo. Adapun prosedurnya yang akan dilakukan untuk membuat sebuah logo adalah A. Peserta didik mengamati pengertian tentang logo. Peserta didik mengamati berbagai macam logo yang ada di sekitar. Kemudian peserta didik menganalisa elemen-elemen penting pada sebuah logo. Dan yang terakhir, peserta didik mendesain ulang satu logo. D. Membuat logo. Ini ada beberapa contoh logo yang sudah Ibu tampilkan. Boleh dikerjakan atau dibuat seperti ini. Boleh kalian membuat sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Prosedurnya, A. Peserta didik menentukan gambar atau bentuk apa yang akan ditambahkan pada inisial yang telah dipilih. B. Peserta didik membuat satu sketsa logo.
C. Peserta didik memilih satu sketsa yang paling disukai. D. Peserta didik mengembangkan sketsa sekaligus merapikan logo dan mewarnai logo. Media yang diperlukan untuk membuat tipografi dan logo. Yang pertama ada kertas, pensil, pewarna seperti pensil warna, krayon, cat poster ataupun cat air. Capaian pembelajaran. Pada akhir materi, siswa mampu yang pertama, mengerti istilah dasar dan aturan dalam tipografi. Yang kedua, mengerti penggunaan tipografi dalam keseharian. Yang ketiga, mencoba meniru tipografi sederhana. Yang keempat, mengaplikasikan tipografi dengan menggunakan nama Anda sendiri. Yang kelima, memahami apa itu logo. Yang keenam, memahami pentingnya sebuah logo. Yang ketujuh, memahami langkah-langkah dasar membuat logo. Dan yang terakhir, membuat logo sederhana. Demikianlah materi Ibu pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menonton. Dan silahkan kalian like, komen, dan share channel YouTube Ibu. Terima kasih, semangat belajar online dan selamat pagi.